Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Farhana, NPM 10060317058, mahasiswa program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Kajian Pustaka Aktivitas Antihipertensi, beberapa ekstrak tanaman dari suku Molvaceae terhadap penurunan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang ditandai dengan adanya peningkatan suatu tekanan darah di dalam tubuh. Hipertensi merupakan suatu peningkatan pembuluh darah arteri yang sistolik sama dengan atau di atas 101 mmHg dan diastolik sama dengan atau di atas 60 mmHg. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan, diantaranya hipertensi primer atau esensial yang tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi sekunder yang diketahui penyebabnya, seperti masalah hormon, gangguan pada ginjal, dan yang lainnya. Menurut data World Health Organization, pada tahun 2012 menyebutkan bahwa dari sekitar 1,13 miliar orang di dunia mengalami hipertensi, yang berarti 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Angka hipertensi kian meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Adapun tumbuhan suku Molvaceae atau kapas-kapasan memiliki kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tumbuhan Molvaceae yang memiliki aktivitas antihipertensi. Nah, berdasarkan informasi yang dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ekstrak tanaman suku Molvaceae memiliki potensi sebagai antihipertensi, dosis efektif pada ekstrak sebagai antihipertensi, dan senyawa metabolit sekunder apa yang berperan dalam aktivitas antihipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat potensi beberapa ekstrak tanaman yang telah diteliti sebagai antihipertensi, dosis efektif pada ekstrak sebagai antihipertensi, dan mengetahui senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam antihipertensi. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah mengenai ekstrak tumbuhan suku Molvaceae yang memiliki potensi sebagai antihipertensi dan diharapkan dapat dijadikan pengobatan alternatif antihipertensi bagi masyarakat dan dengan memanfaatkan ekstrak yang berasal dari tanaman suku Molvaceae. Adapun metode penelitian ini yaitu penulisan studi literatur dengan pengumpulan data primer berupa jurnal internasional dan nasional. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai penunjang yaitu buku elektronik atau electronic book. Proses pengumpulan jurnal secara online dengan menelusuri database seperti ScienceDirect, Google Scholar, ResearchGate, dan PubMed. Pada penulisan dengan menggunakan kata kunci keyword antihipertensif, antihipertensi, hipertensi, blood pressure, hipertensif, ekstrak, dan Molvaceae. Sumber data yang diperoleh yaitu dari 6 jurnal internasional dan 8 jurnal nasional. Jurnal yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian jurnal yang digunakan dianalisis sebagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian uji aktivitas antihipertensi famili Molvaceae. Dari data tersebut kemudian dibahas dan dibuat kesimpulan. Pembahasan yaitu dari tabel 3.1 tanaman yang berpotensi sebagai antihipertensi. Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikaji dari beberapa tanaman yang berpotensi memiliki aktivitas antihipertensi Molvaceae dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut, terdiri dari jenis tanaman. Bagian tanaman, senyawa yang mengandung metabolit sekunder yang lebih dominan ada dalam ekstrak tanaman tersebut. Dosis efektif pada ekstrak tanaman, pelaris yang digunakan untuk mengekstrak suatu tanaman, metode uji yang digunakan, dan hewan uji. Pada hasil penelitian kajian pustaka aktivitas antihipertensi pada ekstrak tanaman yang berasal dari suku Molvaceae terhadap penurunan tekanan darah, yaitu hewan uji tikus. Adapun penelitian ini terdapat 3 jenis tanaman dari suku Molvaceae yang memiliki potensi sebagai antihipertensi, diantaranya adalah Rosella.
atau Hibiscus sabdarifalin, okra, atau Abelmospis esculentus, dan pohon baobab atau Adansenia digitata. Berdasarkan kajian pustaka Isaac tanaman Succomafaceae, dominan memiliki kandungan senyawa metabolis sekunder yaitu flavonoid dalam ekstrak dan beberapa kandungan senyawa metabolis pada ekstrak tanaman Succomafaceae memiliki aktivitas antihipertensi sebagai saponin, tamiflavonoid, anthraquinone, alkaloid, fenol, dan steroid. Kemudian pada pengkajian pustaka pengujian aktivitas antihipertensi beberapa tanaman pada asal tanaman yang berasal dari Succomafaceae, kandungan senyawa metabolis sekunder yang dominan yaitu senyawa flavonoid. Flavonoid memiliki efek hipertensi dengan mekanisme menghambat aktivitas AC serta sebagai diuretik. Flavonoid dapat menghambat AC karena diketahui AC memegang peran dalam pembentukan angiotensin II yang merupakan salah satu penyebab hipertensi. Adapun kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari kajian pustaka bahwa beberapa tanaman yang berasal dari Succomafaceae, yaitu Rossella, Hibiscus sabdarifalin, okra, Abelmospis esculentus, dan baobab Adansenia digitata memiliki potensial aktivitas sebagai antihipertensi, juga menghasilkan dosis efektif untuk menurunkan tekanan darah, dan beberapa tanaman tersebut juga mengandung senyawa metabolis sekunder di antaranya flavonoid dan alkaloid yang berperan dalam antihipertensi. Saran dari penelitian ini yaitu bahwa tanaman yang berasal dari Succomafaceae itu adanya penelitian terhadap tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antihipertensi karena data yang didapatkan pada beberapa jenis tanaman dari Succomafaceae masih sangat sedikit, akan tetapi potensinya sebagai antihipertensi masih bisa dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelusuri informasi ilmiah yang terbaru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.